Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, siapa di dunia ini yang tidak memiliki masalah? Bahkan hewan sekalipun memiliki masalah. Sepertinya masalah sudah sepaket dengan kehidupan kita. Dilihat dari kadarnya, masalah ada yang berat dan ada yang ringan. Ada yang besar dan ada yang kecil. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa masalah itu datang karena sebab? Masih banyak di antara kita, ketika memiliki masalah, lupa bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tidak akan merasakan stres, depresi, putus asa, dan hal-hal lainnya. Karena dia sadar, masalahnya itu datang karena telah diatur. Lalu, apakah kita pernah mengevaluasi diri kita sendiri ketika ditimpa masalah? Inilah yang harus dipertanyakan. Bagaimana selama ini hubungan kita dengan Allah? Coba hitung, berapa kalikah kita meninggalkan sholat? Kapan terakhir kita berzikir dan berdoa? Kapan terakhir kita membaca Al-Quran, sholat tahajud, dan sholat sunnah lainnya? Mungkin itulah hikmahnya, agar kita bisa mengevaluasi bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Apakah renggang? Ataukah terasa biasa saja? Sholat juga sudah tidak lagi khusyuk? Atau ketika berdoa dan berzikir, sudah tidak merasakan lagi ketenangan? Yang kedua, bisa jadi masalah kita itu datang karena hubungan antara kita dengan orang tua. Bukan berarti kita durhaka atau kita berdosa, tetapi menyangkut bagaimana kedekatan kita dengan orang tua. Ada seorang anak yang masih serumah, tetapi tidak sering menghabiskan waktu dengan orang tuanya. Malah lebih banyak bermain, berkumpul, bersenang-senang dengan temannya di luar rumah. Atau ada juga anak yang jauh dari orang tuanya. Entah itu karena bekerja, menikah, atau menuntut ilmu. Karena mereka terlalu sibuk dengan urusannya, sampai mereka lupa bahwa ada orang tua yang harus dikabari, ada orang tua yang harus dikunjungi, dan ada orang tua yang harus diperhatikan. Kita juga sering lupa, tidak pernah meminta doa lagi terhadap orang tua kita. Padahal doa orang tua itu sangat mempengaruhi bagi kehidupan kita di masa kelak. Selain itu, kita sering lupa meminta doa terhadap orang tua kita. Padahal doa itu sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita di masa depan, untuk segala urusan kita. Marilah kita evaluasi diri kita sendiri. Kapankah kita mendoakan orang tua? Kapankah kita meminta restu dan doa dari mereka? Kapankah kita terakhir mengunjungi orang tua, menciumnya dan memeluknya? Karena semua itu berkaitan sekali dengan kehidupan kita. Orang yang beriman selalu mengaitkan masalahnya dengan dua hal di atas. Jangan pernah sesekali menolak telepon dari orang tua, sesibuk apapun kita. Karena yang diinginkan orang tua itu bukanlah sebuah materi, tetapi perhatian dan kasih sayang dari seorang anaknya. Teman-teman, percayalah, kesuksesan kita itu ditentukan oleh dua hal, ridho Allah dan ridho orang tua. Temuilah orang tua kita selagi ada. Bahagiakanlah dia, bahagiakanlah mereka. Coba berikan segelas teh di waktu paginya, siapkan makanan-makanan kesukaannya. Dan jangan lupa selalu meminta doa dan restunya kepada ibu dan bapak.